Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Malas Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi transformasi geometri bagian ketiga, yaitu rotasi atau biasa disebut perputaran. Nah, inilah video ulasannya. Rotasi atau biasa disebut perputaran. Rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Secara umum, hasil rotasi pada bidang koordinat dengan titik pusat 0,0 dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini untuk rumus rotasi ada 3 bagian ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, jika rotasinya 90 derajat atau negatif 270 derajat. Yang pertama, jika A, X, Y dirotasikan di titik pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka aksenya min Y, X. Nah, kenapa bisa? Di sini kan awalnya X, Y, tinggal ditukar dan diberi tanda negatif Y-nya jadi min Y, X. Posisinya saja yang ditukar dengan ditambahkan negatif pada titik Y-nya. Begitu pula dengan AX, Y dirotasikan di titik pusat 0,0 min 270 derajat. Aksenya min Y, X. Sama ya, seperti 90 derajat. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan jika sudutnya 90 derajat itu arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika negatif 270 derajat, maka perputarannya searah jarum jam. Artinya apa? Artinya dia akan berada di posisi dan letak yang sama, yaitu 90 derajat sama negatif 270 derajat. Selanjutnya untuk bagian kedua, jika 180 derajat atau negatif 180 derajat untuk rotasinya, maka AX, Y dirotasikan di titik pusat 0,0 untuk 180 derajat, maka aksenya negatif X, negatif Y. Tinggal diberi tanda negatif untuk kedua titiknya ini. Begitu pula juga AX, Y dirotasikan di titik 0,0 untuk negatif 180 derajat, maka rumusnya sama ya, A aksen min X, min Y. Ini sama saja, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, posisinya bakal sama ya. Untuk bagian ketiga, jika derajatnya 270 atau negatif 90, maka AX, Y dirotasikan di titik 0,0 untuk 270 derajat, maka aksennya Y, min X. Nah, di sini tinggal ditukar, cuma yang diberi tanda negatif min X ya. Sebaliknya tadi yang 90 derajat ya, yang diberi tanda negatif min Y. Oke, untuk yang negatif 90 derajat, AX, Y dirotasikan di titik 0,0 untuk negatif 90 derajat, maka aksennya Y, min X ya. Kurang lebih itulah penjelasan untuk rumusnya. Di sini yang penting yang perlu diperhatikan adalah jika posisi rotasinya bernilai positif atau derajatnya bernilai positif, maka posisi rotasinya akan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika rotasinya berderajat negatif atau negatif ya, negatif yang ditanyakan, maka putarannya akan searah jarum jam. Oke, untuk contoh soalnya di sini, misalnya suatu segitiga ABC memiliki titik A 1,1, B 2,5 dan C 5,4. Segitiga ABC dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan A bayangan titik segitiganya, B gambarlah segitiga ABC beserta titik bayangannya pada bidang koordinat. Berarti yang pertama yang ditanyakan ini bagaimana cara mencari bayangan titik tersebut. Untuk yang kedua bagaimana menggambarkan pada bidang koordinat, baik titik koordinatnya maupun bayangan koordinatnya. Oke, saya akan membahas satu persatu. Oke, saya akan bahas yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah bayangan titik segitiganya. Berarti kita cermati dulu
rotasi yang diminta ya. Di sini rotasinya adalah sebesar 90 derajat pada titik pusat 0,0. Artinya 90 derajat ini bernilai positif. Karena dia bernilai positif, maka rumus yang digunakan adalah AX, Y dirotasikan di titik pusat 0,0 untuk rotasi 90 derajat, maka aksenya min Y, X. Tinggal kita substitusikan ya untuk setiap titik ini. Misal titik A 1,1 untuk rotasinya 90 derajat, maka aksenya min 1,1 ya. Yang kedua, B 2,5 dirotasikan di 90 derajat, maka tinggal ditukar dan Y-nya dikasih negatif ya, maka didapatkan negatif 5,2 untuk titiknya ini. Dan untuk bagian C 5,4 dirotasikan 90 derajat, maka C aksennya tinggal ditukar juga dan Y-nya dikasih negatif, maka negatif 4,5. Jadi bayangan untuk titik segitiganya adalah A aksennya min 1,1, B aksennya min 5,2 dan C aksennya 4,5. Nah, untuk bagian B, kita akan menggambar segitiga ABC beserta titiknya. Di sini kita simpulkan tadi untuk titik koordinatnya A1,1, B2,5 dan C5,4. Sedangkan bayangan yang didapatkan tadi pada rotasinya A aksen min 1,1, B aksen min 5,2 dan C aksen min 4,5. Dari sini kita akan masukkan titik koordinatnya pada bidang koordinat, maka didapatkan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang pertama, di sini saya jelaskan untuk gambar titik koordinatnya ini berada di kuadran pertama ya, yaitu A-nya 1,1, B-nya 2,5, C-nya 5,4. Ini untuk gambar awalnya. Sedangkan untuk rotasi 90 derajat dia berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti mengarah ke kiri ya, berputar kiri, maka untuk gambar bayangannya berada pada kuadran kedua. Kurang lebih seperti ini. Untuk A aksennya min 1,1, B aksennya min 5,2 dan C aksennya min 4,5. Kurang lebih gambarnya seperti ini untuk soal ini. Di sini ada soal yang teman-teman bisa kerjakan jika ada waktunya, tapi di sini saya jelaskan sedikit ya. Saya kasih clue. Di sini yang ditanyakan trapesium ABC dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Ingat, di sini ada keterangan searah jarum jam. Meskipun di sini ditulis 90 derajat tapi ada keterangan searah jarum jam, maka yang ditanyakan di sini adalah rotasi rumus yang digunakan nanti adalah negatif 90 derajat karena keterangan soal diminta searah jarum jam. Oke. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.